Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahid Mahfud dari Program Pendidikan Matematika Angkatan 2025. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar dan penerapan sudut dalam matematika. Oke, baik, langsung saja. Daftar isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian sudut, penerapan sudut dalam matematika, penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari, kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang. Matematika merupakan ilmu dasar yang sangat penting karena banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep penting dalam matematika, khususnya geometri, adalah sudut-sudut terbentuk dari pertemuan dua garis atau sinar pada suatu titik. Pemahaman tentang sudut bukan hanya bermanfaat secara teori, tetapi juga banyak digunakan dalam bidang arsitektur, teknik bangunan, olahraga, navigasi, hingga teknologi modern. Oleh karena itu, mempelajari sudut menjadi langkah awal untuk mendalami materi lanjutan seperti geometri, trigonometri, dan bangunan ruang. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Kita kembali ke daftar isi, lalu mulai dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan sudut dalam matematika, lalu apa saja jenis-jenis sudut yang dikenali dalam geometri, lalu bagaimana penerapan sudut dalam bidang matematika dan kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan. Tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis sudut beserta contohnya, lalu untuk menjelaskan pengertian sudut secara jelas, lalu untuk menguraikan penerapan sudut baik dalam teori matematika maupun dalam kehidupan nyata. Lalu berikutnya adalah pengertian sudut. Pengertian sudut. Sudut adalah area yang dibentuk oleh pertemuan dua garis atau dua sinar yang bertemu di suatu titik. Titik di mana keduanya bertemu disebut titik sudut. Sedangkan garis atau sinar yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Dan dalam matematika, sudut umumnya diukur dengan satuan derajat atau radian. Contoh, dua buah sinar garis OA dan OB bertemu di titik 0. Jika besar sudut yang terbentuk adalah 60 derajat, maka sebutkan jenis sudut tersebut. Pembahasan. Sudut yang terbentuk adalah 60 derajat karena 0 derajat lebih kecil daripada 60 derajat lebih kecil daripada 90 derajat, maka sudut tersebut adalah sudut lancip. Jawaban sudut lancip. Kita kembali lagi ke menu utama. Lalu jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Sudut dalam matematika memiliki beberapa jenis. Di antaranya, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Lalu sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Lalu ada sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sudut penuh adalah sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Selain itu, sudut juga bisa dibagi berdasarkan posisinya, seperti sudut berpelurus, sudut
berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Lalu ada penerapan sudut dalam matematika. Penerapan sudut dalam matematika. Dalam matematika, sudut memainkan peran yang sangat penting. Di antaranya, geometri digunakan untuk menghitung besar sudut di berbagai bentuk bangunan datar dan bangun ruang. Trigonometri menjelaskan hubungan antara sudut dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Pengukuran membantu menentukan arah serta jarak di bidang datar maupun ruang. Lalu penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari, selain di dalam pelajaran matematika, konsep sudut juga sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang arsitektur dan bangunan. Sudut digunakan untuk menentukan kemiringan atap, sudut tangga, serta kekuatan struktur bangunan. Di bidang olahraga, sudut berperan dalam cara melempar bola basket, tendangan bebas dalam sepak bola, atau posisi ayunan raket dalam bulu tangkis. Pada dunia navigasi, sudut digunakan untuk menentukan arah mata angin, membaca kompas, dan membaca peta. Dalam teknologi, sudut penting dalam pembuatan robot, mesin, serta perangkat digital yang membutuhkan pengukuran yang tepat. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan pembicaraan yang sudah dijelaskan, kita bisa simpulkan bahwa sudut adalah area yang terbentuk dari pertemuan dua garis lurus di satu titik awal. Sudut memiliki beberapa jenis, seperti sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut penuh. Memahami sudut sangat penting karena menjadi dasar dalam pembelajaran materi matematika lainnya seperti geometri dan trigonometri. Selain itu, sudut juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari seperti arsitektur, teknik, olahraga, navigasi, dan teknologi. Dengan demikian, mempelajari sudut dasar dan penerapan sudut dapat membantu kita mengerti peran matematika dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.